Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah Masila Safitri dari kelas AKL 1. Di sini saya akan menjelaskan gimana cara menghitung bunga tabungan. Sekarang kita langsung aja lihat ke contoh pembahasan yang di sini. Ada studi kasus yaitu transaksi terjadi pada rekening Nyonya Zahra pada bulan April tahun 2020. Dan di sini ada 7 transaksi. Pertama adalah tanggal 1 April itu ada store tunai sebesar 5.500.000. Lalu ada tanggal 7 April store tunai 3 juta dan seterusnya. Di sini keterangannya adalah suku bunga tabungannya sebesar 18%. Untuk perhitungan saldo terendah dan saldo rata-rata, nah sedangkan untuk suku bunga, saldo harian ini agak lebih rinci. Jadi untuk perhitungan saldo harian ini kita harus hati-hati ya, karena kita harus memperhatikan berapakah tenggat harian, berapakah persentase yang pada tenggat itu. Jadi kita langsung aja di sini diminta untuk menghitung bunga bersih dan ada keterangannya dikenakan pajak sebesar 20%. Oke, langkah pertama sebelum kita menghitung dengan metode saldo terendah, saldo harian, saldo rata-rata, kita harus membuat dulu laporan rekening korannya di sini. Ada laporan rekening tabungannya dan Zahra di sini. Ada keterangannya yaitu tanggal ada transaksi, ada debit kredit dan saldo. Untuk mutasinya itu masih sama seperti simpanan giro ya. Jadi sama seperti simpanan giro, kalau misalnya setor tunai berarti dia masuknya ke kredit. Dan kalau misalnya tarik tunai jadi debit berkurang, berarti kalau misalnya transfer masuk ke kredit dan transfer keluar dia debit. Jadi kalau misalnya biasanya kalau akuntansi pada umumnya kota belajar kalau dibawa kredit berkurangnya debit bertambah. Tapi kalau misalnya dari tabungan ini justru sebaliknya, kalau misalnya kita menyetorkan uang kita bagi bank itu telah kredit, kenapa? Karena bagi dia kewajiban itu semakin besar. Jadi kita pelajari dulu bagaimana cara laporan rekening tabungan. Kalau misalnya sudah benar baru kita masuk ke perhitungan metode-metodenya. Sekarang kita akan melihat dan belajar tentang metode yang pertama, yaitu adalah metode saldo terendah. Nah, ini teknisnya masih pertama, sama seperti perhitungan di simpanan giro. Jadi yang kita lihat pertama adalah berapakah saldo terendah pada saldo rekening tabungannya. Di sini saldo terendahnya adalah 5 juta rupiah. Berarti 5 juta ini akan masuk ke dalam perhitungan kita. Untuk rumus yang menghitung bunga adalah bunga sama dengan persentase bunga dikali saldo terendah dibagi jumlah pada 1 tahun, yaitu 12 bulan. Oleh karena itu perhitungan bunganya adalah 18% dikalikan dengan 5 juta. Nah, 5 juta adalah saldo terendah pada bulan April dibagi 12 bulan sama dengan 70.000 rupiah. Lalu perhitungan pajak 20% dikali 75.000 rupiah. Ini hasil dari perhitungan bunga yang di atas tadi. Nah, bunga bersih perhitungan yang dari bunga kotor dikurangi oleh pajak sehingga hasilnya adalah 60.000 rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung bunga tabungan dengan metode yang kedua, yaitu adalah metode saldo rata-rata. Nah, ini teknisnya juga masih sama seperti perhitungan saldo rata-rata. Untuk simpanan giro, di sini saldo rata-ratanya Zahra selama bulan April tahun 2020 adalah 6.928.571, sekian. Ini didapatkan dari total saldo senilai 48.500.000 lalu dibagi dengan 7. Sekarang kita lanjut untuk menghitung bunganya. Bunganya itu sama dengan 18% dikali dengan saldo rata-rata, yaitu 6.928.571, dibagi 12 bulan sama dengan 103.928, sekian. Sekarang kita cari pajak. 20% dikalikan dengan bunga kotor sama dengan 103.928, sekian. Didapatkan hasil 20.785, sekian. Setelah kita mencari pajak, kita mencari berapa bunga bersihnya, yaitu bunga kotor dikurangi pajak sehingga hasilnya adalah 83.142, sekian. Jadi itu adalah perhitungan metode saldo rata-rata. Nah, kita sekarang ke metode yang terakhir adalah metode saldo harian. Untuk metode ini kita harus teliti dalam menghitung bunganya berapa persen. Dari tanggal 1 sampai 10 April bunganya 16%. Dari tanggal 11 sampai 20 April bunganya 18%. Jadi tanggal 21 sampai 30 April bunganya 20%. Nah, nanti kita akan cocokkan dengan transaksi-transaksi yang ada pada rekeningnya Zahra. Yang pertama itu kan ada transaksi
tanggal 1 Maret ya. Lalu yang kedua ada tanggal 7 Maret. Nah, kita cek dari tanggal 1 sampai 10 itu menggunakan 16% ini. Perhitungan yang pertama, bunga sama dengan 16% per 365 hari. Kenapa 365 hari? Karena ini metode saldo harian. Berarti kita menghitungnya dibagi dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Nah, 365 dikali 6 hari. 6 hari adalah jumlah hari dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Tinggal kita hitung berapa nominalnya sama dengan berarti hasilnya adalah 14.465, sekian. Nah, itu yang pertama, tanggal 1 sampai 6 April. Nah, yang kedua itu tanggal 7 setelah kita lihat menghitung bunga sebelum 12 Maret. Di sini kita hitung dari tanggal 7 sampai 10. Sekarang kita lihat keterangannya bunganya. Jadi ketika tanggal 11 dia bunganya sudah berbeda, bukan 16% lagi. Selanjutnya dia tanggal 11 Maret sendirian nih, karena kenapa dia nominalnya masih mengikuti saldo tanggal 7 Maret yaitu 8.500.000. Sekarang sudah mengikuti presentasi yang baru yaitu tanggal 11 sampai tanggal 20 April. Berarti presentasinya dikali 8.500.000 per 365 dikali 1 hari sama dengan 4.191, sekian. Begitu juga seterusnya. Sekarang kita hitung untuk pajaknya 20% dikalikan dengan jumlah bunga kotor yang tadi sama dengan 20.323, sekian. Dan bunga bersihnya berarti 81.293, sekian. Nah, kemungkinan seperti itu. Menghitung metode saldo harian. Demikian, bila ada kurang jelas yang dijelasin saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.